Akulah yang mencetuskan ini karena Sakop. Bukan baru-baru ini saja, sejak tahun 20-an. Ketika aku memperjuangkan bangsa kita dari penjajah. Aku ingin menggabungkan 3 kekuasaan besar, yang nasionalis, agama, komunis, menjadi satu kesatuan besar untuk menyelesaikan revolusi kita. Tidak mungkin aku memberantas PKI, karena akan membuat Sakop tidak utuh lagi. Maaf Pak, Bapak selalu mengajarkan bahwa perjuangan meminta pengorbanan. Saya kira sudah tidak saatnya lagi Pak untuk kita berkorban demi bangsa dan negara. Beberapa jenderal kita sudah dibantai oleh PKI Pak. Mereka sudah jadi korbannya. Tapi bagaimanapun, PKI adalah kekuatan nyata dalam masyarakat kita. Kekuatan yang harus kita himpun. PKI harus kita jadikan PKI Pancasila. Saya kurang yakin hal ini akan berhasil Pak. Sudah jelas bahwa komunis bertentangan dengan Pancasila. Sedangkan Pancasila itu adalah alat pemersatu bangsa Pak. Harga yang turun atau menteri-menteri yang turun jabatan? Demi menjaga kewibawaan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, maka perlu segera dirombak dan disusun kembali kabinet Dwipora termasuk presidium hingga bersih dari unsur-unsur PKI dan orang-orang yang tidak kompeten dalam bidangnya dan tidak didukung oleh rakyat. Selanjutnya, didesak supaya semua peraturan-peraturan tentang kenaikan harga akan kembali dan presidium kabinet segera menetapkan kebijaksanaan ekonomi dan keuangan untuk menstabilkan harga-harga barang dan jasa yang langsung menyangkut kebutuhan sehari-hari rakyat. Menolak dipraktekannya kebinasaan politik dan keuangan yang semata-mata didasarkan untuk kepentingan negara saja. Menyatakan sekali lagi menuntut pembubaran PKI serta sehormat-hormatnya dan menolak timbulnya new PKI yang mengutamakan rakyat daripada negara. Menyatakan sekali lagi menuntut pembubaran PKI sehormat-hormatnya dan menolak dengan adanya timbulnya new PKI, menuntut pembersihan segala dari oknum-oknum PKI kesatu serta antek-anteknya. Ini merupakan kehormatan besar bagi saya selaku komandan pasukan untuk berbicara di depan masa mahasiswa ibu kota yang tergabung KAMI. Pada saya telah diberikan konsep dan ditanyakan bagaimana pendapat saya. Sekarang saya balik bertanya, apakah saudara-saudara sudah yakin dengan konsep saudara ini? Yakin! Nah, kalau saudara sudah yakin, Herios! Hidup! Biar 1000 Aidit kalau di bumi kita sungguh dengan Pancasila, mereka tidak mungkin melakukan hukum yang tidak adil. Katanya Aidit sudah mati Pak. Di bumi ini kok masih banyak yang kangen dengan Aidit. Brengsek! Aku tahu tujuan mereka. Mereka mau menjatuhkan aku. Mereka mau menjatuhkan Soekarno. Itulah tujuan mereka. Tetapi aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sudah aku katakan berulang-ulang, revolusi kita ke kiri, bukan ke kanan. Karena Pancasila itu sendiri arahnya ke kiri. Sepanjang saya ketahui Pak, masyarakat dan mahasiswa masih menaruh penuh kepercayaan terhadap Bapak. Har, aku ini sudah makan banyak garam politik. Mereka itu buta politik dengan membuat kekacauan terus-menerus. Sadar atau tidak, mereka telah mengundang musuh revolusi kita masuk dan memperlemah perjuangan kita. Kamu bicara soal pembubaran PKI, itu soal gampang. Dengan satu kalimat saja, PKI dapat aku bubarkan. Tapi dengan persoalan itu, masalah akan selesai?
Tidak, malah akan timbul masalah yang lebih ruwet. Tapi Pak, kita mengajak masyarakat dan mahasiswa untuk bergerak menghadapi gerakan komunis itu. Lalu kita pisahkan rakyat yang pro dan rakyat yang anti terhadap komunis. Kita tutup semua celah yang mungkin bisa dimasuki oleh komunis. Tidak usah kau berundang. Kau ini seorang prajurit. Tugasmu menjalankan apa yang aku perintahkan. Kau sudah kuberi kepercayaan menjadi panglima Mandala. Dan sekarang kau kuberi kepercayaan menjadi panglima komando. Dan juga keamanan dan ketertiban. Harap kau tak menyanyiakan kesempatan itu. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak atas semua kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Tapi dalam situasi sekarang Pak, ideologi sangat diperlukan. Kalau Bapak setuju, kita undang para mahasiswa, wakil-wakil mahasiswa untuk menghadiri sidang kabinet di Bogor. Di sana, Bapak bisa mengungkapkan apa saja pikiran-pikiran Bapak kepada masyarakat atau mahasiswa. Dan sebaliknya, kita bisa mendengarkan apa saja pikiran-pikiran mahasiswa itu. Sebagai pemimpin anggota DPA, hei kau para pemimpin-pemimpin kaum nasionalis, para pemimpin-pemimpin kaum agama, para pemimpin-pemimpin kaum komunis, para pemimpin-pemimpin kaum bersedia bersenjata, kita mesti cari daya upaya untuk turunkan harga. Jangan cuma nuntut. Kan saya tantang, ayo, siapa yang mampu turunkan harga dalam tempo 3 bulan, ya, 3 bulan, baik dari kalangan tentara, pemimpin-pemimpin ormas, parpol, maupun kalangan mahasiswa, aku jadikan menteri sekarang juga. Ayo tembak kita kalau berani. Adik-adik mahasiswa, saya harapkan tenang dan bersabar karena sekarang sedang dibahas di sidang kabinet. Maka dari itu, saya mohon kepada adik-adik mahasiswa untuk bersabar karena PKI akan segera dibubarkan. Oh, setuju. Hidup Soeharto. Apa maksudmu cuma separuh? Cuma setengahnya Pak dari yang kita minta. Ini dana bukan bos dana untuk direntit. Saya sudah bilang, gunakan saja dana dari revolusi. Ini sudah dari dana revolusi Pak. Dana revolusi memang besar sekali, tapi oleh pemuda dalam sebagian sudah dibagi-bagikan dan sebagian sudah dipinjamkan. Bagaimana dipinjamkan? Ini ada catatannya Pak, saya korek secara konfidensial. Apa itu? Coba baca. 1 miliar dipinjamkan ke PT Batako, 5 miliar ke PT Bensin, 200 juta ke PT Sumurung, 170 juta kepada Indonesia Sentral, 500 juta kepada Daun Jenderal, 21,5 miliar ke PT Beluntas, lalu untuk pupuk tani dan pemuda pelajar Indonesia IP. Halo Pak, ada mahasiswa yang bermutasi ingin bertemu dengan Bapak. Sudah kukatakan berulang-ulang, semuanya weak MC tentang pembubaran PKI. Kan sudah kebentuk spek vending commission untuk meneliti keinginan masyarakat untuk masalah ini. Jadi, aku minta kalian sabar. Serahkan semua ini kepada aku untuk masalah ekonomi. Aku minta saran-saran dari kami. Jangan cuma teriak menteri-menteriku goblok. Apa itu? Apa ini orang-orang goblok? Hei, Mahmud, goblok kan? Basuki, Amir, apa kalian ini orang-orang goblok? Kalian menulis tentang diriku dan keluargaku, kalian hina. Itu tidak benar, Pak. Bukan anak kami yang mencerat-cerat, tetapi anak pemuda rakyat. Mereka menyamar menggunakan padat kami, Pak. Kalian ini menimbulkan iri hati dan rasionalis kepada rakyat Indonesia asli. Mengapa kalian demonstrasi? Hei, kamu, dari ormas mana? Dari mahasiswa Pancasila, Pak. Pak Pancas. Lantas, di mana letak Pancasilamu? Dengan memaki menteri-menteriku dan keluargaku ikut kau hina. Presiden, Dalam pidato tahun berhenti karir Bapak mengatakan bahwa kesabaran rakyat sendiri memiliki batasan, Pak. Kami di sini sebagai rakyat menderita, Pak. Sebaiknya Bapak
menerima teguran ini Pak, baik untuk Bapak. Baik, itu baik. Tetapi saya tidak setuju dan sangat menentang syarat-syarat kalian. Lalu apa yang terjadi dengan proyek indoktrinasimu itu? Mengapa keadaan bisa menjadi begini? Semua menghilang, semua berkhianat kepadaku. Jangan khawatir. Lusa akan ada apel dan seluruh anggota kabinet Panglima yang akan mengordinir. TNI akan mengirim massa ikut apel. Setiap anggota Kabinet Dwikora Republik Indonesia setia dan taat kepada Yang Mulia Presiden seumur hidup, Mandataris MPRS Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Pemimpin Besar. Revolusi Bung Karno setiap kesiagaan anggota Kabinet Dwikora Republik Indonesia sebagai pelopor terdepan Republik Indonesia dari barisan Soekarno yang siap siaga bela Revolusi Nasional Indonesia dan pemimpin besar tunggalnya Bung Karno. Aku tidak akan mundur semilimeter pun dalam memimpin revolusi. Mana menteri Ayo tembak kami, sini yang berani. Arif, bangun Arif. Jangan tinggalkan saya. Bangun. 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 Tidak. Begini Pak, Presiden Soekarno menerima laporan dengan bejeng sabur, padahal sebelum sidang, saya sudah menjelaskan bahwa keadaan aman dan sudah menjamin hal-hal yang menghalangi jalannya sidang Pak. Sampaikan salam hormat saya kepada Bapak Presiden. Mohon maaf, saya tidak bisa bertemu dengan beliau karena sakit. Sampaikan kepada beliau, jika saya diberi kepercayaan, saya bisa menyelesaikan keadaan begini. Kami pamit, kami pergi dulu. Duduk. Ada apa kalian di sini? Kami sengaja datang untuk menemui Bapak untuk menunjukkan bahwa kami tidak akan meninggalkan Bapak. Kami menyesal atas terjadinya kejadian tadi pagi. Kami harap Bapak tidak terpengaruhi oleh kejadian tadi pagi. Tidak terpengaruh. Kamu mengatakan angkatan darat tidak meninggalkan aku. Kalian sendiri tahu, tentara ikut demonstrasi, angkatan darat ikut demonstrasi untuk menjatuhkan aku. Sebenarnya Pak, itu hanya kesalahpahaman Bapak menerima laporan. Keliru begitu? Yusuf, kamu tidak usah menutup-nutupi. Aku tahu semuanya. Ayo, apa yang terjadi? Bagaimana situasi sidang kabinet tadi? Tidak terjadi apa-apa Pak, aman. Aman. Apanya yang aman? Demonstrasi berlangsung terus. Kamu bertanggung jawab atas keamanan ibu kota. Apa yang harus kamu lakukan untuk menghentikan demonstrasi? Aku dirongrong. Mereka sengaja menghancurkan situasi. Jika aku tidak bisa bekerja dengan baik, kalian pasti menginginkan Soekarno jatuh. Itu tidak benar Pak. Tidak ada niatan kami untuk meninggalkan Bapak, apalagi untuk menjatuhkan atau menyingkirkan Bapak. Kalau ada niatan seperti itu, mungkin kami tidak ada akan di sini Pak. Baiklah. Tapi apa kondisi ini akan dibiarkan berlarut-larut? Kita dapat memerintahkan Jenderal Soeharto untuk mengatasi permasalahan ini.
Tadi, Pak Harto juga berpesan bahwa dia sanggup mengatasi permasalahan ini. Kita beri dia kepercayaan, Pak. Kepercayaan? Kepercayaan apa lagi yang harus kuberikan? Seperti surat perintah, Pak. Baiklah. Kepada Dewan Kerja Jenderal Soeharto, Menteri Panglima Angkatan Darat, atas nama Presiden, Panglima Tertinggi, Petinggi Besar Revolusi. 1. Mengambil tindakan yang dianggap penting untuk dijadikan keamanan dan ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintah, jalannya revolusi. 2. Mengadakan koordinasi melaksanakan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan lain. 3. Upaya melaporkan segala sesuatu yang disangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas. Soekarno, 11 Maret 1966, ditandatangani. And I'd give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over, I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. And you can't fight the tears that ain't coming, or the moment of truth in your lives. When everything feels like a movie, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. I just want you to know who I am.